Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, sebuah gerakan keagamaan lahir dari padang tandus Najd membawa semangat pemurnian Islam, namun meninggalkan jejak kontroversi dan darah di dua kota suci, Makkah dan Madinah. Namanya Wahabi. Pendukungnya menyebut ini gerakan tauhid. Tapi para ulama besar menegaskan, inilah fitnah terbesar abad ke-12 Hijriah. Siapa sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahhab? Mengapa para gurunya, bahkan saudaranya sendiri, memperingatkan umat Islam darinya? Benarkah ia bagian dari proyek intelijen kolonial untuk memecah umat Islam dari dalam? Dan yang paling mengejutkan, apakah ia benar-benar punya kemiripan dengan nabi palsu dari masa silam? Simak kisah kelam yang tersembunyi di balik nama besar Wahabi. Sebuah sejarah yang tak banyak diungkap, tapi perlu Anda ketahui. Wahabi adalah salah satu aliran dalam Islam yang dikenal dengan pendekatan tegas, tekstual, dan sangat puritan. Ciri khas utamanya adalah seruan untuk kembali murni kepada Al-Quran dan hadis. Prinsip ini dijadikan dasar utama dalam memahami dan menjalankan ajaran agama dengan penafsiran yang ketat dan penolakan terhadap praktik-praktik keagamaan yang dianggap sebagai bid'ah atau hal-hal baru yang menurut mereka tidak pernah dicontohkan Nabi. Gerakan ini lahir dari semangat menjaga kemurnian tauhid, yaitu keesaan Allah dalam segala aspek. Namun, pendekatan keras ini tidak jarang menimbulkan polemik. Di banyak tempat, paham Wahabi dianggap terlalu ekstrim karena seringkali mengabaikan nilai moderasi dan toleransi dalam menyikapi perbedaan pandangan. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka terkesan mudah menyalahkan amalan dari kelompok muslim lainnya yang sebenarnya memiliki dasar yang kuat dari para ulama. Nama Wahabi tak bisa dilepaskan dari sosok yang jadi pendirinya, Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman al-Najdi. Ia lahir di sebuah desa kecil bernama Uyainah yang kini terletak sekitar 70 km dari ibu kota Arab Saudi, Riyadh. Ia dilahirkan pada tahun 1703 Masehi, 1115 Hijriah, dari keluarga yang sangat religius dan berpengaruh. Sebelum dikenal sebagai sosok sentral dalam gerakan Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahhab berasal dari latar belakang keluarga terpelajar dan religius di Najd yang bermazhab Hanbali. Ayahnya, Syekh Abdul Wahhab, adalah seorang ulama terpandang, begitu juga para gurunya. Sejak kecil, ia telah mempelajari Al-Quran dan berbagai cabang ilmu keislaman seperti fikih, tafsir, dan hadits. Namun, di balik kedalaman ilmunya, ayah dan guru-gurunya sejak awal merasakan ada sesuatu yang berbeda darinya, sebuah kekhawatiran bahwa ia akan menyimpang dalam ajaran agama. Mereka bahkan memperingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadapnya. Muhammad bin Abdul Wahhab pernah menjadi pedagang dan banyak bepergian ke berbagai wilayah seperti Baghdad, Iran, India, hingga Syam. Dalam salah satu perjalanannya, sekitar tahun 1125 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1713 Masehi, ia bertemu dengan Mr. Hamfer, seorang orientalis Inggris yang menyamar sebagai Muslim dan menjadi agen intelijen Inggris di Timur Tengah. Pertemuan ini dianggap sebagai titik awal keterlibatannya dalam proyek Inggris untuk menyebarkan paham baru yang dikenal sebagai Wahabi. Sebagaimana Inggris juga pernah mendalangi lahirnya kelompok-kelompok seperti Ahmadiyah dan Bahai. Sejak saat itu, Muhammad bin Abdul Wahhab mulai menyuarakan ajaran yang ia klaim sebagai pemurnian Islam. Namun, metode dan pandangannya menuai banyak penolakan. Ia mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan tawasul, ziarah kubur, merayakan Maulid Nabi, dan amalan-amalan lain yang sudah diamalkan umat Islam selama ratusan tahun. Bahkan, guru-gurunya sendiri pun ikut dianggap sesat. Salah satu guru seniornya, Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi, menulis surat panjang berisi nasihat agar ia berhenti mudah mengkafirkan kaum muslimin. Ia mengingatkan
bahwa menjauh dari kelompok mayoritas umat Islam, As-Sawad Al-A'dam, justru merupakan ciri orang yang dekat pada kesesatan. Bahkan, abang kandungnya sendiri, Sulaiman bin Abdul Wahhab, seorang ulama Hanbali, menulis buku bantahan berjudul As-Sawa'iqul Ilahiyah fi Raddi ala Al-Wahabiyah. Dalam suatu dialog, ketika ditanya tentang jumlah orang yang dibebaskan dari neraka oleh Allah selama bulan Ramadan, Muhammad bin Abdul Wahhab menjawab bahwa setiap malam Allah membebaskan 100.000 jiwa dan jumlah itu meningkat di akhir Ramadan. Si penanya kemudian mengkritik, "Jika hanya pengikutmu yang dianggap muslim, maka jumlah mereka tak sebanding dengan angka itu. Siapa sebenarnya umat Islam yang dibebaskan Allah itu?" Mendengar pertanyaan itu, ia pun terdiam tanpa jawaban. Meskipun berbagai teguran telah diberikan, Muhammad bin Abdul Wahhab tetap pada pendiriannya. Dengan klaim dakwah tauhid dan pemurnian Islam, ia menyebarkan ajarannya di wilayah Najd. Banyak orang awam yang akhirnya tertarik. Salah satu pengikut terbesarnya adalah penguasa Dar'iyah, Muhammad bin Saud, yang kemudian menjadi mertuanya. Kolaborasi mereka menggabungkan kekuatan agama dan militer, yang kemudian menjadi fondasi berdirinya dinasti Saudi. Muhammad bin Saud sangat tunduk pada arahannya, bahkan ketika disuruh untuk menyerang, membunuh, atau merampas harta umat Islam lainnya, dengan alasan mereka telah syirik selama lebih dari 600 tahun. Dalam keyakinan mereka, membunuh orang-orang musyrik semacam itu adalah jalan masuk surga. Sejak masa mudanya, Muhammad bin Abdul Wahhab menunjukkan minat yang kuat pada kisah-kisah nabi palsu, seperti Musailamah Al-Kadzdzab, Aswad Al-Ansi, dan Tulaihah Al-Asadi. Ketertarikannya yang luar biasa terhadap tokoh-tokoh ini bahkan memunculkan dugaan bahwa ia menyimpan ambisi serupa. Hal ini diperkuat ketika ia menyebut para pengikut dari wilayahnya sebagai Al-Ansyar dan mereka yang datang dari luar disebut Al-Muhajirin, seolah-olah sedang membentuk komunitas layaknya zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mencengangkan, setiap orang yang ingin menjadi pengikutnya harus terlebih dahulu mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapannya, lalu mengakui bahwa dirinya sebelumnya adalah musyrik. Begitu pula kedua orang tuanya. Tak cukup sampai di situ, calon pengikut juga diwajibkan menyatakan bahwa para ulama besar Islam terdahulu telah mati dalam keadaan kafir. Jika semua syarat itu diterima, barulah seseorang bisa dianggap sebagai bagian dari kelompoknya. Namun, jika menolak, maka nasibnya bisa berujung pada kematian. Sikap ekstrem Muhammad bin Abdul Wahhab juga terlihat dalam caranya menyikapi posisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan alasan pemurnian akidah, ia membiarkan bahkan membenarkan para pengikutnya merendahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu pengikutnya pernah berkata secara terang-terangan, "Tongkatku lebih baik daripada Muhammad. Tongkatku bisa membunuh ular, sedangkan Muhammad sudah mati dan tidak lagi berguna." Ucapan yang begitu menghina itu tidak pernah dibantah olehnya. Bagi para pengikutnya, Muhammad bin Abdul Wahhab tak ubahnya seperti seorang nabi. Mereka mematuhi segala perintahnya, sementara pengaruhnya semakin meluas. Bersama sekutunya, Muhammad bin Saud, ia mulai menyebarkan gerakannya dengan misi menghapus amalan-amalan tradisional umat Islam seperti tawasul, ziarah kubur, dan peringatan Maulid Nabi. Langkah mereka bukan hanya sebatas dakwah, melainkan juga disertai tindakan brutal dan perusakan. Puncak dari kekerasan ini terjadi pada tahun 1802 ketika kelompok Wahabi menyerbu kota Karbala di Irak, tempat dimakamkannya cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Husain bin Ali. Mereka membantai penduduk dan menghancurkan makam karena dianggap sebagai sumber kesyirikan. 2 tahun kemudian, mereka menyerang Madinah. Mereka meratakan kubah di atas makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghancurkan hiasan-hiasan di sekitar Hujrah Al-Nabawiyah. Tak berhenti di sana. Pada tahun 1806, mereka berhasil memasuki Makkah. Di kota suci itu, mereka merusak kiswah Ka'bah yang dibuat dari sutra, menghancurkan puluhan kubah di pemakaman Ma'la,
termasuk kubah tempat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali, dan Sayyidatuna Khadijah. Mereka bahkan menghancurkan masjid-masjid yang pernah dibangun oleh orang-orang saleh, serta tempat-tempat yang dihormati umat Islam. Lebih tragis lagi, penghancuran tersebut dilakukan dengan sorak-sorai, nyanyian, iringan bunyi tabuh, dan gendang. Mereka mencaci maki para penghuni kubur, bahkan ada yang tanpa malu buang air kecil di atas makam kaum Syalih. Bangkitnya gerakan Wahabi di Jazirah Arab tak hanya menimbulkan gejolak pemikiran dalam dunia Islam, tapi juga menyulut kemarahan kekhalifahan Utsmaniyah. Sultan Mahmud II yang saat itu memimpin dari Istanbul memerintahkan pasukan di Mesir yang dipimpin Muhammad Ali untuk menumpas gerakan ini. Pada tahun 1813, kota suci Makkah dan Madinah berhasil direbut kembali dan gelombang pertama Wahabi pun meredup. Namun, tak butuh waktu lama bagi gerakan ini untuk kembali muncul. Awal abad ke-20, Abdul Aziz bin Saud membangkitkan kembali paham Wahabi, memanfaatkan kekacauan pasca Perang Dunia I dan melemahnya Turki Utsmani. Ia berhasil merebut Makkah tahun 1924, disusul Madinah dan Jeddah. Sejak itu, Wahabisme menjadi ideologi resmi kerajaan baru, Arab Saudi. Dengan dukungan finansial luar biasa, Riyadh menyebarkan paham Wahabi ke seluruh dunia. Namun sejak kehadirannya, dunia Islam terus diliputi kegaduhan pemikiran. Wahabi seringkali menolak, bahkan menyerang tradisi keagamaan Sunni Syafi'i yang telah lama mapan. Salah satu aspek paling kontroversial dari gerakan ini adalah penghancuran situs-situs sejarah Islam. Mereka merobohkan kubah-kubah di Ma'la, Makkah, Baqi, dan Uhud, Madinah, termasuk kubah tempat kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Suq Al-Lail yang dihancurkan dengan dinamit lalu dijadikan lahan parkir unta. Setelah mendapat protes keras dari dunia Islam, lokasi tersebut akhirnya dibangun perpustakaan. Namun, ancaman terhadap situs suci tetap berlanjut. Kubah hijau di atas makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga hampir dihancurkan, namun dibatalkan karena tekanan umat Islam global. Bahkan, makam Ibrahim sempat direncanakan untuk diratakan, tetapi rencana itu pun akhirnya dibatalkan karena gelombang penolakan dari umat. Sayangnya, upaya modernisasi kota suci malah menjadi dalih penghancuran lebih banyak situs sejarah Rasulullah SAW dan para sahabat. Rumah tempat Nabi menerima wahyu dan menyaksikan kelahiran anak-anaknya hingga wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, kini tinggal kenangan. Tempat kelahiran Nabi pun dikabarkan akan digusur demi pembangunan tempat parkir. Menurut Sami Angawi, seorang pakar arsitektur Islam, sejarah Makkah sedang menuju akhir. Setidaknya 300 situs bersejarah telah dimusnahkan dalam 50 tahun terakhir. Sejak Arab Saudi berdiri pada 1932, sebagian besar warisan sejarah Islam telah lenyap. Ironisnya, sementara peninggalan Rasulullah dan para sahabat dihancurkan, ratusan juta dolar justru dihabiskan untuk menggali dan mempromosikan peninggalan pra-Islam. Proyek arkeologi besar-besaran itu seakan ingin membuktikan bahwa era jahiliyah lebih maju dari masa Islam awal. Ini mengaburkan fakta sejarah dan menimbulkan kebingungan di masa depan. Lebih dari sekadar gerakan dakwah, Wahabi tumbuh sebagai ideologi yang keras dan eksklusif. Para juru dakwahnya dikenal ekstrim, gemar melabeli sesama muslim sebagai kafir, syirik, atau ahli bid'ah hanya karena perbedaan pendapat. Mereka menolak menghargai jasa para ulama Islam selain dari kalangan mereka sendiri. Di Indonesia, gerakan ini bahkan menyimpan kebencian terhadap para wali songo, tokoh kunci dalam penyebaran Islam di Nusantara. Semangat Wahabi yang kaku dan radikal jelas bertolak belakang dengan pendekatan damai, penuh kearifan dan kebudayaan yang dibawa para ulama dahulu. Kaum Wahabi kerap menyudutkan ajaran para wali songo di Nusantara. Mereka menuduh dakwah para wali itu tercampur unsur Hindu dan Buddha. Namun,
Justru berkat para wali itulah 90% penduduk Indonesia hari ini memeluk Islam. Pertanyaannya, mampukah Wahabi mengislamkan yang 10% sisanya? Bahkan, menjaga yang sudah ada saja, mereka tak mampu, apalagi mengembangkannya. Ironisnya, mereka justru mudah mengkafirkan kaum muslimin yang jelas-jelas bertauhid. Seandainya bukan karena rahmat Allah yang mengutus para wali songo, mungkin sebagian besar dari kita masih dalam keyakinan animisme, menyembah berhala, atau belum mengenal Islam sama sekali. Mereka mengklaim hanya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, tapi sejarah mencatat gerakan ini menorehkan noda kelam di Makkah dan Madinah. Pada tahun 1805, ribuan orang, termasuk para ulama syalih, wanita, dan anak-anak, dibantai di wilayah Hijaz atas nama memberantas bid'ah. Mereka bahkan nyaris menghancurkan makam Nabi SAW. Mereka menyebut nama Saudi untuk tanah suci, nama keluarga kerajaan yang justru merupakan bid'ah dalam bentuknya yang paling nyata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewanti-wanti dalam hadits-hadits syahih tentang munculnya fitnah dari arah timur, dari Najd, tempat asal Muhammad bin Abdul Wahhab. Di sana, kata Nabi, akan muncul tanduk setan, dan dari sana pula fitnah besar akan menyebar. Mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran namun tak melewati tenggorokannya, artinya tidak meresap ke dalam hati. Mereka keluar dari agama seperti anak panah melesat dari busurnya dan tak akan kembali. Nabi juga menyebutkan ciri-ciri mereka. Kepala gundul. Ini sangat identik dengan praktik yang diterapkan Muhammad bin Abdul Wahhab kepada para pengikutnya. Mereka tidak boleh meninggalkan majelisnya tanpa mencukur habis rambut kepala mereka. Ulama besar, Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal, sampai berkata, tak perlu repot menulis buku untuk membantah ajaran Wahabi, karena hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah cukup menjadi bantahan paling kuat. Dalam kitab Jala'uz Zolam, Sayyid Alwi bin Ahmad Al-Haddad meriwayatkan hadits dari Abbas bin Abdul Muthalib tentang akan munculnya seorang lelaki dari lembah Bani Hanifah di abad ke-12 Hijriah. Ia digambarkan sombong seperti sapi jantan, sering menjilat bibir dan menghalalkan darah serta harta kaum muslimin. Siapa tokoh itu? Para ulama menyebut tak lain adalah Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabisme. Bani Hanifah juga merupakan kaum dari Musailamah Al-Kadzdzab, nabi palsu zaman Rasulullah. Maka, tidak heran bila sebagian ulama menyebut dua tanduk setan itu adalah Musailamah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Banyak yang belum tahu bahwa istilah Wahabi pertama kali dicetuskan bukan oleh umat Islam, melainkan oleh seorang mata-mata kolonial Inggris bernama Hampher. Dr. Abdullah Muhammad Sindi mencatat bahwa Hampher adalah agen intelijen Inggris yang secara aktif ikut membidani lahirnya sekte Wahabi. Tujuannya jelas, melemahkan umat Islam dari dalam dengan cara menciptakan friksi dan konflik internal melalui isu-isu takfir, bid'ah, dan syirik terhadap sesama muslim. Dengan mengusung slogan pemurnian akidah, gerakan ini justru membawa misi pecah belah. Mereka menyulut permusuhan terhadap kaum muslimin yang tidak sejalan, bahkan ulama-ulama yang telah berjasa besar dalam peradaban Islam pun tak luput dari celaan. Yang menarik dan sekaligus memprihatinkan, gerakan ini kini mengklaim diri sebagai bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aswaja. Klaim ini sontak mengundang tanya, sejak kapan Wahabi berubah menjadi Aswaja? Sebab, meskipun mereka mencoba mengenakan label Ahlus Sunnah, ciri-ciri Wahabi mereka tetap terlihat jelas. Kaku dalam pemahaman, alergi terhadap perbedaan, mudah mengkafirkan, serta abai terhadap tradisi ilmiah yang hidup dalam madzhab-madzhab besar seperti Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Kontradiksi makin tampak nyata ketika ajaran Wahabi dipertemukan dengan prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama dalam hal akidah, fiqh, tasawuf, dan penghormatan terhadap para ulama, serta warisan sejarah Islam.